people itu hanya bisa di-train, ya. Bagaimana kita dilatih, diubah mindset-nya, diberikan pemahaman supaya mereka memiliki level nolnya adalah awareness data, kemudian memahami manfaat data, dan akhirnya menerapkan data dalam operasional sehari-hari. Ya, permasalahan pertama adalah orangnya. Kesadaran bahwa setiap Anda melakukan hilirisasi, maka produksinya adalah data. Pengolahan data sebenarnya bukan cuma data security saja loh, banyak aspek-aspeknya. Ya, kita kembali ke tujuan bahwa goalnya adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dari data, value dari data. MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Kali ini saya masih menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa, dari publik juga. Ada pertanyaan-pertanyaan apa? Kalau kita bicara tantangan, kalau bisa bicara pengklasifikasiannya sih bisa jadi tantangan yang berasal dari orang atau bahasanya people, tantangan dari sisi SOP-SOP yang kita belum punyai atau belum bisa dilakukan secara rutin, masih ad hoc, masih sporadis. Yang ketiga mungkin tantangan dari sisi teknologi. Nah, ini kita bisa cerita di aspek itu, ya. Apa yang pertama kita ingin sampaikan adalah tantangan dari sisi manusianya. Ya, masih banyak di negara kita, kalau kita bicara organisasinya, pemerintahan lah khususnya, merasa bahwa data itu milikku. Ya, milikku. Milik itu bisa jadi milik bagian itu, milik kementerian itu, milik divisi itu. Di sini belum ada view yang lebih tinggi bahwa data itu ada layaknya untuk saling berbagi. Ya, jadi mereka masih mengkeep bahwa itu milikku. Ya, apa urusanmu mengambil data? Jadi tantangan terbesarnya adalah membuka mindset kepada orang-orang untuk bisa mengerti bahwa data itu memang harus dibagi. Tentu ada juga tentang klasifikasi data ya, di mana data itu yang bersifat rahasia, penting, publik, dan sebagainya. Akan ada manajemen yang berikut-berikutnya. Yang kedua adalah tantangan dari sisi masalah SOP. Nah, SOP tentang data. Nah, apa sih yang bisa kita generate tentang SOP data gitu? Tantangannya di sini adalah tidak semua organisasi atau belum memiliki bagian khusus yang mengelola data. Ya, tentu kalau kita bicara organisasi kan harus ada struktur organisasi yang fix ya di dalamnya, kemudian ada tupoksi di sana yang secara jelas, bukan suatu tupoksi yang tumpang tindih atau tupoksi yang setidaknya hanya mengeksekusi tugas tanpa mengerti goalnya. Ya, artinya tantangan yang kedua adalah adanya tim yang secara dedicated mengelola data. Ya, mengelola data. Ini tidak semua punya ya, karena memang IT yang dimiliki orang itu di tahap awal negara kita ini selalu berbicara masalah infrastruktur dan aplikasi. Ya, tidak salah sih. Ya, tapi mesti disadari bahwa infrastruktur dan aplikasi at the end akan memproduksi data. Maka harus ada orang yang khusus untuk mengelola data. Dan data itu banyak jenisnya. Kadang kalau di pemerintahan kita bicara masalah data statistik gitu ya. Data yang memang sudah diolah. Padahal kan sebetulnya sebelum data statistik itu tentu ada data raw yang menjadi sumbernya. Atau data statistik kan bisa bersifat lebih panjang ya, karena 5 tahunan atau 3 tahunan, bukan data harian ataupun daily yang dikelola untuk mendapatkan suatu insight tertentu. Tantangan yang ketiga tentu dari aspek teknologi. Nah, aspek teknologi ini kita bisa bicara masalah dua hal. Ya, bagaimanapun tantangannya adalah bagaimana memastikan data itu selalu tersedia. Ya, kemudian data itu benar, kemudian data itu aksesnya dijaga untuk tidak bisa ke orang yang berbeda. Nah, data security akan menjadi tantangan berikutnya. Apalagi meteran PDP udah jalan nih. Dalam artian meteran itu adalah ketok palu berimplementasinya sudah jalan nih per 17 Oktober kemarin. Maka tantangannya nggak cuma bicara masalah teknologi untuk data security, tapi juga teknologi untuk data privacy.
Ya, tapi jangan lupa ya, tantangan itu kan sesuatu yang bukan suatu hal yang menjadi hal yang membuat kita susah ataupun jadi tidak tertarik ya. Kita bayangin aja, kalau tantangan itu bisa kita selesaikan, maka kita akan mendapatkan peluang yang jauh lebih besar dari itu. Jadi tantangan bukan suatu hal yang membuat langkah kita terhenti, tapi itu yang membuat kita terus untuk mau berbenah lebih cepat dan lebih baik. Pengelolaan data, masalah people, permasalahan pertama tentu people itu hanya bisa di-train, ya. Bagaimana kita dilatih, diubah mindset-nya, diberikan pemahaman supaya mereka memiliki level nolnya adalah awareness data, kemudian memahami manfaat data, dan akhirnya menerapkan data dalam operasional sehari-hari. Ya, permasalahan pertama adalah orangnya. Bagi saya adalah masalah pertama adalah orangnya yang harus kita selesaikan. Solusinya apa ya? Ya training. Nggak ada cara lain sih. Manusia itu kan hanya di training. Ya. Atau memang kita mengembangkan sistem. Ya kadang kan di training itu berada di luar kantor ya, secara eksternal misalkan diselenggarakan. Tapi pas lagi balik ke kantornya sendiri, maka dia kembali lagi ke sistem itu. Maka memang sistem itu juga harus dibenahi supaya waktu dia belajar bisa diterapkan dengan baik di tempat kerjanya. Ya. Masalah yang kedua akan selalu kaitannya sama dengan teknologi. Kalau menurut saya sih tidak masalah yang rumit ya, karena teknologi itu kan bagian dari model investasi. Ya artinya masalahnya adalah keberpihakan anggaran saja. Jadi kalau memang anggaran untuk pembelian teknologi yang dalam artian untuk mengelola data tersedia sih semuanya akan lancar-lancar aja, dan anggaran biasanya kan akan tersambungkan kepada seberapa merasa dibutuhkan oleh perusahaan untuk berinvestasi. Perusahaan itu kan selalu berpikir, atau organisasi itu selalu ada pikirannya adalah ROI dan ROA, return on investment atau return on asset. Once kita bisa memberikan belief, keyakinan ataupun kepastian kepada pimpinan ataupun stakeholder bahwa investasi ini akan memberikan return yang jauh lebih besar daripada itu, saya pikir spending di teknologi tidak menjadi suatu masalah. Jadi masalah pertama sih, atau yang paling besar, tentu tetap ada di bagian people. Kita ingin sampaikan bahwa data management itu atau pengelolaan data itu kan sebetulnya luas ya. Kalau kita tadi menggunakan DMBOK kan ada 10 atau 11 domain. Salah satu di situnya adalah ada namanya data security, kan itu aja. Dan ini kan menjadi sesuatu yang menjadi sorotan saat ini. Walaupun ada 10 yang lain tuh, orang selalu bicara tentang data security-nya saja. Nah, bagi organisasi yang nggak aware sama data security itu sebetulnya lucu juga ya. Kenapa lucu ya? Saat kita membeli digitalisasi, ya kita membeli atau menerapkan digitalisasi kasarannya, itu sudah merupakan dua mata sisi uang yang sama, yang kita ambil juga, yaitu tentang cyber security. Nah, pada saat dia mengabaikan hal tersebut, kerugian yang paling besar adalah trust, hilangnya trust dari customer mereka ataupun masyarakat ya. Kenapa? Karena digitalisasi tanpa cyber security, maka dampaknya akan ada tentang kebocoran data, kemudian akan terjadi layanan yang terhenti, kemudian akan terjadi data-data yang tidak bisa dipercaya dan tidak valid, ya kan? Maka otomatis goal digitalisasi akan tidak terwujudkan. Maka kerugian terbesar yang harus dimaknai adalah trust. Siapa sih yang mau kehilangan kepercayaan? Saya pikir organisasi manapun tidak mau, pemerintahan manapun tidak mau, karena akan berdampak fatal ke sana. Ya, tentu akses insight-nya dari trust itu kan banyak ya, karena A, B, C, D, seperti karena data kita bocor dan sebagainya, tapi gedenya, kerugian terbesarnya adalah lost trust. Ya, lost opportunity mungkin oke lah, tapi lost trust kayaknya nggak ada yang berani mentolerir itu. Apalagi kalau bicara PDP, siapa yang mau kena sanksi? Karena bentuknya adalah kepatuhan. Negara bilang gitu, ya kita harus patuh lah. Kepatuhan kita terhadap institusi negara yang menaungi di mana kita berada. Kesadaran bahwa setiap Anda melakukan digitalisasi, maka produksinya adalah data. Ya, dan data tanpa proteksi, ya ibarat Anda menggagalkan digitalisasi itu sendiri. Maka digitalisasi tanpa cyber security adalah nothing.
Pengolahan data sebenarnya bukan cuma data security saja loh, banyak aspek-aspeknya. Ya, kita kembali ke tujuan bahwa goalnya adalah bagaimana kita mendapatkan manfaat dari data, value dari data. Kira-kira apa sih selain data security dalam perspektif pengolahan data yang menurut Anda perlu untuk dikulik atau mungkin sulit untuk dilakukan di organisasi Anda? Tulis di komen komentar, kita akan bahas dan kita reply. MIT Podcast menuju Indonesia Digital.